Selamat datang di Yuk Ngobrol, podcast inspiratif dari Yuk Hijrah Store. Di sini kami bertemu dengan banyak sosok muslim hebat yang ceritanya akan membuat hidup kita lebih bermakna dan bersemangat. Bersama host kita, Muhammad Ihsan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yuk Ngobrol, berbagi kisah, inspirasi, dan pengalaman. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, dan ini merupakan sebuah kebanggaan dan terhormat yang bertempat di Yuk Hijrah Store. Oke, tamu kita saat ini akan perkenalkan diri. Nama beliau nih sering disebut dengan Rizky Arab. Nah, hari ini kita korek-korek seperti apa pengalaman hidup beliau, sejarah beliau, dan segala macam-macam tentang kisah beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh suatu kehormatan untuk datang ke tempat kita. Jadi hari ini kita ingin mengkorek-korek ya. Jadi bukan masa lalu antum enggak, tapi kita akan lebih berkenalan seperti apa diri antum sebenarnya, memberikan aspirasi buat kawan-kawan di konten kami. Oke, nama antum adalah Rizky Musib Talib. Ya, Rizky kenapa Musib disebut Talib. Rizky Arab, Pak? Jadi karena saya biasanya bergaul sama anak bola atau pemain bola, kebanyakan kan mereka menyebutnya Rizky Arab karena mereka taunya dengan nama depan Rizky dan saya keturunan dari Arab. Oh, keturunan Arab nih ya? Ya. Masya Allah. Ini kembali ke apa sih? Sepak bola ya? Ya. Kalau sepak bola antum senang main sepak bola itu sejak umur berapa? Kalau sepak bola itu hobi mungkin. Hobi ya? Ya, hobi dari semenjak saya kecil. Sejak kecil. Sejak kecil. Dan kalau saya lihat itu di Instagram antum itu selalu berkaitan dengan Barito Putra. Nah, kenapa memilih Barito Putra? Bisa ceritakan kenapa harus memilih Barito Putra? Karena Barito Putra itu pertama-tama kan tim dari Banua kita, tim benar-benar. Banjarmasin. Nah, tim Banua, tim yang paling dicintai supporter Banjarmasin. Nah, itu pertama. Yang kedua, karena memang jangkauannya di Banjarmasin, kan saya lebih support tim yang melahirkan saya di Banjarmasin. Masya Allah. Kenalan antum waktu pertama kali, ini kita kembali ya. Kenapa antum di Barito Putra? Kemudian sejak umur berapa sudah mempelajari tentang klub sepak bola Barito Putranya? Saya mengenal Barito Putra dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Jadi sudah mulai tahu pertandingan sepak bolanya. Ya biasanya sama teman naik sepeda ke stadion. Habis itu 17 Mei itu? 17 Mei. 17 Waktu Mei. kandang kita di 17 Mei. Selanjutnya kelas SD tahun berapa itu? SD saya kelahiran 1986 ya. 29 April, jadi mungkin sekitar tahun 90-an lebih lah. Biasanya ikut sama orang yang mau ke stadion. Saya berbicara langsung kepada beliau, Pak, saya bolehkah numpang mau masuk ke stadion bersama Bapak? Jadi nebeng ya. Masya Allah. Itu waktu masa-masa. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Setelah kelas 3 SD saya lebih mempelajari permainan dalam tim. Habis itu dekat sama pengurus dan ofisial. Nah, tapi saya masih sekedar silaturahmi ya. gitu. Jadi waktu latihan Barito Putra antum juga datang gitu. Insyaallah. Jadi kelas SD ya? 3 SD. Ceritakan nih pengalaman. Jadi kita berbagi dulu. Antum melahirkan ada berapa orang? Saudara? Nah, kalau dari bapak sama ibu Ana itu cuma tunggal. Ya, satu orang. Bapak sekarang masih ada? Bapak masih ada di Malang. Bapak masih ada di Malang. Kemudian ibu? Kalau ibu, nah ini maaf ya, tapi ini mungkin antum harus ceritakan Mas Abah ini mau haknya seperti apa. Cuman yang pasti kan di sini kawan-kawan bisa mendapatkan seperti apa sih figur dari teman hijrah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin di sini di Yuk Ngobrol ini pertama kali saya menyampaikan tentang orang tua saya atau ibu saya. Ya. Karena dari umur saya 2 bulan saya dibesarkan oleh
kalau saya sebenarnya jidah orang tua dari bapak saya. Orang tua Jidah dari itu paman ya? Nah, Paman? Enggak. nenek Nenek. Oh, nenek jidah. Iya, jidah. Nah, jadi dibesarkan sama orang tua bapak Itu di Antasan. di Antasan Kecil Barat. Antasan Kecil Ya, Barat. kalau bahasanya yang Kampung lebih Arab. dikenal Kampung Arab. Kampung Arab. Nah, benar. saya besar di sana sampai SMA lah. Mm-mm. Jadi dibesarkan di Kampung Arab dari umur 2 bulan. Saya ditinggal pisah sama Orang tua. Masya Allah. Bapak langsung berumah tangga, dan ibu sampai hari ini saya tidak pernah bertemu. Subhanallah. Aponnya. Tidak pernah sama sekali bertemu. Karena setelah berpisah dari bapak, ibu kembali lagi ke agamanya Kristen Katolik. Jadi saya dibesarkan di Kampung Arab dari orang tua nenek saya. Orang yang nenek masih hidup. Orang tua bapak saya, maaf, maksudnya nenek saya. Nenek masih hidup. Nenek sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Jadi sekarang ibaratnya di sana punya cerita sejarah lah di Kampung Arab. Ini mungkin yang tidak banyak teman-teman hijrah atau kawan-kawan yang dekat sama saya yang mengetahui ini tidak banyak. Sejarahnya. Saya juga baru pertama kali ini. Jadi anak gini nanya aja. Jadi pengalaman ya itulah. Jadi pengalaman kecil antum ini yang paling berkesan mungkin saat diasuh oleh nenek atau apa ya, mungkin yang misalkan kesenangan antum, nakalnya antum tuh pernah apa gitu? Kalau saya tuh dari kecil benar-benar, kalau boleh saya bilang, saya mencintai sepak bola ya. Jadi dari kecil? Ya, dari kecil saya klub favoritnya mana ya? Kalau klub favorit di Banjarmasin ya tetap Barito Putra. Kalau yang level Inggris? Itu Chelsea. Masya Allah. Chelsea menang dari mana? Jadi berbagi Chelsea. Ini ada teman nih ya, fans Chelsea juga. Ya, Julfikar. Kemudian berbagi kisahnya tadi ya. Apakah ada pengalaman main bola di apa gitu? Enggak ada. Jadi masa kecil saya itu bener-bener punya nenek yang super duper sayang banget sama saya. Protektif. Nah ya, jadi karena mungkin nenek itu benar-benar mendidik ya dari sisi apa ya, maksudnya dari sisi agama yang pasti, apalagi masalah ibadah. Biasanya kan waktu kecil kelas 3 SD itu saya sebelum habis sholat asar saya biasanya kan maksudnya kita setelah melakukan ibadah sholat asar ngaji, kita kan biasanya main sepak bola tuh sebelum azan maghrib. Nah yang paling sampai hari ini yang paling sangat berkesan itu sebelum azan maghrib biasanya kan anak-anak tuh pada pulang. Kadang karena saya bener-bener main bola asik sama teman, sampai saat nenek itu datang bawa selang, karena waktu sudah azan maghrib kan saya dipukul sampai sekarang bekasnya ada. La haula wala quwwata. Ya memang seperti itulah kalau apa ya, pendidikan orang tua zaman dulu. Jadi ini cerita juga, jadi sering kan waktu kecil juga nih. Jadi itu pakai sapu lidi udah biasa. Jadi kita ada jam kerja, maksudnya jam bermain, jam sekolah dibatasi. Ya benar seperti itu. Jadi karena mungkin nenek sering itu. Sering setiap hari. Nakal juga nih ya. Lumayan. Tapi karena memang saya benar-benar masih menikmati masa-masa kecil yang ya seperti yang lainnya lah, kayak gitu, standar. Ya itu kelas SD di mana tuh sekolahnya? SD saya di SDN Pasar Lama 4, sekarang menjadi SDN Percontohan di Pasar Lama. Di Sulawesi. Ya, di Sulawesi. Di Sulawesi, benar. Ya. Oh. Jadi dari SD kemudian antum sudah mengenal Barito Putra. Ya. SD. Ketika mengenal Barito Putra nih, sama pemain apa yang dekat waktu kecil tuh? Banyak bang, hampir semua pemain saya dekat. Karena waktu kecil itu saya benar-benar dekat dari awalnya. Sekarang Coach Salahuddin, Frans Sinatra, itu saya udah mulai temenan sama anak bola. Tapi karena saya lagi masih kecil, mungkin pemain bola nganggapnya saudara atau adik kayak gitu. Kalau yang ngajarin nilai-nilai hidup, apakah dari Frans atau misalkan Salahuddin, pemain sepak bola Barito Putra yang pernah antum merasa berkesan, oh kalau dekat dengan orang ini nih berkesannya luar biasa, ada?
Kalau saya itu gimana ya? Eh, Seseorang pribadi yang maunya kepada siapa aja baik. Mau entah orang itu nggak baik sama saya akan tetap baik. Masya Allah. Jadi saya tipikal seseorang yang mungkin mentalnya sudah jadi ya, karena Dari kecil ya lah. dari kecil jadi Iya. mentalnya saya itu sudah jadi saya tidak terlalu memikirkan sifat Karakter orang. orang yang bagaimana ke saya. Jadi yang saya pikirkan saya ke orang. Itu yang membentuk nenek. Ya, nenek saya almarhum Umi Fauzia Said Talib. Apa? Almarhumah. Ya, almarhumah. Semoga Allah memberikan beliau rahmat. Amin. Apa nilai pendidikan nenek itu yang paling berkesan? Ya, sampai hari ini yang saya syukuri, sangat saya syukuri itu nenek membuat saya menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Walaupun hidup tanpa kedua orang tua, tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Iya. Beliau menggantikan peran. Sampai kan tadi saya bilang sebenarnya saya seharusnya memanggil jidah atau nenek. Iya, benar. Karena saya dibesarkan beliau, jadi saya memanggil beliau Umi. Umi. Jadi, saking dekatnya. Jadi istilahnya itu bapak sama saya saudara. Karena Iya. kan saya memanggilnya Umi. Umi. Tapi kan ibu kan dalam bahasa Indonesia. Ya, ibu kayak gitu. Kecil Barito Putra. Nah, sekarang pengalaman SD, SMP, SMA di mana? Kalau saya SMP di SMP 1 Mula Warman. MTSN Mulorman. Enggak, SMP 1 Mula Warman. SMP 1 Mulorman. Iya. Seberang Pramuka itu. Iya. Ya, kantor Pramuka. Jadi dulu aktifnya tetap di Barito Putra, SMP tetap. Kalau SMP itu lebih parah. Saya sampai bawa baju sekolah ke mes Barito. Jadi saya nggak sama-sama anak-anak pemain Barito itu pas lagi sekolah aja. Jadi balik lagi ke mes Barito. Kadang pulang di rumah itu makan, ganti baju, balik lagi ke mes Barito. Saking temenannya kan zaman-zaman sekolah kan waktu saya SMP bener-bener nggak kayak sekarang, maksudnya pertumbuhan anak itu bener-bener murni, nggak ada teknologi gitu. Jadi mendekatinya dengan seperti itu ya. Bener-bener saya latihan bola, habis itu menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang kayak gitulah, pokoknya berhubungan dengan olahraga. Ya, bener, anak kenal antum itu namanya adalah supporter fanatik. Ya. Supporter fanatik. Jadi karena fanatiknya karena dari kecil dekat dengan pemain Barito Putra, dan juga di Instagram kan antum ada beberapa foto dengan pemain-pemain Barito yang orang aksesnya itu sangat sulit lah. Ya benar ya, aksesnya sangat sulit, tapi antum kan dengan mudah bisa gabung dengan pemain-pemain yang lain. Iya, alhamdulillah. Ya, ini kita berbagi kisah lagi ya. Jadi mengenai Barito Putra saat ini ya, gimana peluangnya? Barito Putra saat ini sebenarnya sangat bonafit kalau menurut saya, termasuk tim di Indonesia yang yang sangat tajam peningkatannya, karena yang paling signifikan kalau pemain mau gabung ke Barito Putra itu masalah gaji ya biasanya ya. Iya, benar. Karena Barito Putra tidak pernah telat dalam masalah gaji. Wah, luar biasa. Nah, kalau memang telat mungkin karena ada hari nasional atau ada sesuatu hari libur ya, kayak gitu, mungkin ada kendala sedikit kayak gitu. Jadi pemain kadang yang mau ke Barito itu lebih lebih banyak kan, karena pemain itu sifatnya ya memang benar pemain bola dia bekerja profesional. Benar. Tapi kan dalam artian mereka juga mencari nafkah untuk anak. Perlu gaji. Perlu gaji. Jadi setiap pemain yang mau masuk ke Barito itu harus tahu kejelasan dulu ini tim Barito Putra seperti apa. Nah, alhamdulillah sejauh ini selama saya kenal Barito Putra dan bahkan presiden klub sangat dekat sama saya. Jadi saya kenal tim Barito Putra adalah tim benar-benar profesional ya, yang saat ini yang benar-benar merangkul pemain itu menjadi seperti saudara atau keluarga sendiri. Ya, menurut antum nih pemain sepak bola Barito Putra yang yang berpotensial, yang artinya ini pas atau mungkin yang nggak pas ada kira-kira? Saat ini alhamdulillah qadarullah Barito Putra kan masih belum terlalu aktif karena pandemi saat ini. Ya, jadi 6 bulan 7 bulan terakhir karena ada pandemi, jadi Barito Putra
kemarin sudah sempat persiapan di Jogja. Mm-mm. 1 bulan yang lalu persiapan karena Dibatalkan kembali nih. dibatalkan Iya. lagi. Jadi pada kembali ke keluarga dan Mm. masih menunggu keputusan dari pihak yang berwenang untuk liga dilanjutkan atau tidak kan. Tapi ini semua kita ambil hikmahnya saja kayak Iya, gitu kan, biar demi kemaslahatan orang banyak. Mm-mm. Semoga timnya bisa bergulir lagi dan pandemi ini cepat berlalu. Ya, ada perasaan sedih ya. Artinya gini, kalau negara lain kan Liga Inggris jalan, kemudian negara Liga Italia juga jalan. Nih Liga Indonesia kayaknya ditahan-tahan kan. Iya. Sedangkan untuk acara-acara yang jauh lebih besar kan terus dibuka dan memang sepak bola ini menurut Ana itu adalah sebuah Hiburan tersendiri. Ya, bisa membangkitkan kepemimpinan, terus Semangat, berbagi rasa, silaturahmi juga terjadi. Artinya kawan-kawan yang yang mungkin selama ini kayak jontos-jontosan berkelahi, tiba-tiba ketika ketemu satu klub jadinya rukun. Ya kan, tidak ada istilah perbedaan di sana. Nah, ini bagus sekali karena memang sepak bola seperti itu. Nah, ini kembali ke Chelsea. Nah, kira-kira nih Chelsea sekarang nih, karena Anda lihat kan kalau Barito Putra seperti ini peluangnya dan pemainnya. Kemudian nih kalau dari Chelsea untuk musim tahun ini menurut antum gimana? Dilihat dari komposisi pemain kayaknya sejak masuk Timo Werner ya. Kemudian Thiago Silva. Nah, itu peluangnya kayak Pak? Peluangnya menurut antum? Sebenarnya malu juga ya karena akhir-akhir ini Chelsea agak sedikit ada penurunan ya. Apalagi ada partai kandang yang tidak terlalu memuaskan supporter. Betul. Baru tadi malam juga yang istilahnya memuaskan supporter lumayan lah skornya tadi malam. Skornya 1-4. Ya, tapi seharusnya lebih banyak lagi yang seperti itu karena kalau saya sih jujur lebih ngefans sama Eden Hazard. Iya, setelah Eden Hazard pindah agak sedikit berkurang. Ya, tidak berkurang, cuma kayak gimana ya, seperti kehilangan feel-nya kayak gitu. Karena tapi saya lihat di tim yang lain pun Eden Hazard masih kurang berkembang ya karena agak sering cedera. Betul. Sejak kehadiran Timo Werner nih kayaknya persaingan di lini depan semakin tajam lah. Ya. Gimana ya? Seharusnya sejak hadirnya siapa tadi Bang? Timo Werner. Itu menambah motivasi pemain yang lain biar lebih efisien dalam mencetak gol. Itu. Masya Allah. Kira-kira menurut antum peluang Chelsea musim ini peringkat berapa? 1, 2, 3, 4? Kalau saya maunya sih 1. Masya Allah. Saya kebetulan Arsenal. Ya, jadi minta maaf nih berbeda. Jadi Arsenal. Ya, malam tadi Arsenal belum main. Nah, insya Allah malam ini main. Dan kepada fans MU bersabar. Kenapa? Karena kemarin Arsenal menang kepada MU. Alhamdulillah. Berita baik. Berita buruk bagi kawan-kawan fans MU. Nah, ini kembali ke sepak bola. Kemudian yang kedua nih, antum kan dalam perjalanan hidup kan pasti ada nilai-nilai yang diajarkan Umi pada antum. Kemudian kenapa sih tiba-tiba ini menjadi penting bagi kita, dan itu prinsip hidup seperti apa yang antum pegang saat ini? Nah, yang kemudian menjadikan antum dalam kondisi apapun akhirnya bisa menanamkan prinsip ini kepada diri. Itu prinsipnya apa? Boleh tahu? Gimana ya? Nenek itu tipikal memang kalau dalam keluarga saya itu biasanya bahasanya seperti ini. Saya kan marganya PAM, kalau bahasa Arabnya PAM itu apa? Artinya marga. Nah, jadi saya kan dari marga bin Talib. Ya, jadi kalau kata keluarga itu bin Talib itu keras ya dalam mendidik kayak gitu, punya dalam mendidik itu punya misi biar anak ini kalau besar memang tertanam dalam dirinya tekad untuk benar-benar. Pertama, kalau saya itu waktu kecil ditanamkan sholat 5 waktu. Wajib tuh ya. Nanti kalau kamu sudah besar jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu karena itu adalah kunci dari segala kunci. Betul. Jadi yang paling ditanamkan Umi itu sholat 5 waktu.
Iya benar. Karena Swatim waktu itu adalah sebuah kebanggaan bagi seorang muslim. Karena gini ya, perkataan ini juga kembali juga karena gini, orang Islam, orang muslim ya, itu kalau tidak sholat 5 waktu tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya kan? Jadi Luar biasa. kalau memang dia memang mengaku muslim, kemudian dia tidak sholat, itu kebanggaan muslimnya hilang. Jadi mengukur standar seorang itu muslim atau tidak muslim adalah dengan sholat Sholat 5 5 waktu. waktu. Dan sholat 5 waktu adalah pondasi utama akidah seseorang. Jadi ini bagus lah. Jadi menurut hemat antum adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nah kemudian mengenai pengalaman hidup. Nah terus kalau saat ini aktivitas apa? Aktivitas saya sehari-hari saya bekerja jual beli handphone. Jual beli handphone baru dan second. Berapa tahun lah? Menggelutinya saya semenjak 2007. 2007 sudah hampir 13 tahun. 13 tahun. Masya Allah. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih berdagang. Alhamdulillah. Mengikuti sunnah Nabi kita. Alhamdulillah. Itu kalau menurut antum hemat nih kan handphone ini kan apa ya? Terus inovasi nih. Yang saya tahu kan apa sih merek apa sih yang pas lah? Enggak apa-apa sebutkan aja. Yang pas gitu yang selama ini antum ini kayaknya di Vivo atau Oppo atau apa. Banyak Heeh. banyak tipe handphone ya sebenarnya, tapi kalau pemikiran saya itu lebih kepada peminat, lebih kepada pemakai. Kebutuhannya kan kita kalau mau beli handphone sesuai dengan kebutuhan, Betul. Kemampuan. Kalau kita beli tidak sesuai kebutuhan dan kemampuan kan sayang, mubazir. Iya. Nah, maksudnya beli handphone yang harganya high Atau mengikuti gaya. Nah, Ya. seandainya kan sayang mubazir, tidak benar-benar fungsi dari handphone itu maksimal. Yang saya pegang sih sejauh ini iPhone, Samsung yang saya rekomendasikan kalau Misalnya beli ya lah. saudara-saudara atau kawan-kawan. Ya memang kalau seperti Oppo, Vivo dan lain-lain itu harganya murah dengan punya spek yang lumayan. Tapi ya kembali lagi kepada yang pertama tadi, kita tergantung kebutuhan dan pemakaian kita. Iya. Apa Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, Jadi seperti bukan itu. apa karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, Enggak ya. karena mubazir sayang Betul. kan. Jadi berdagang nih ya lah. Nah ini kita kembali ya ke cerita sisi lain dari antum. Sisi lain dari antum kan terkejut karena lihat foto antum kan dulu kan udah pakai jenggot nih. Sekarang kok tiba-tiba jadi lebih nyunah. Artinya oh ini apa yang menyebabkan antum bisa jadi seperti ini ya? Mungkin bisa ceritakan lah. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya Ya. kalau dikatakan lebih nyunah enggak juga. Karena saya Kan ini sunnah nih ya? iya, saya Iya, tahu. benar. Cuma kan maksudnya saya dari dasar dulu Benar. tidak mudah saya menyimpulkan. Itu tahun berapa itu? Kenal kajian sunnah atau apa? Nggak ada? Kenal kajian sunnah itu di sosmed dulu ya awalnya. Di sosmed dulu itu sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Nah setelah itu saya mengenal kajian-kajian sunnah lewat sosial media, radio, TV dan lain-lain. Instagram ya? Instagram yang pasti. Betul. Ya kan. Nah semenjak 2013 ke 2014 kan saya itu dekat sama Hansa Muyama dan Amirul Mukminin, pemain Hansa barito. Muyama, ya benar. Dan beliau ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dan ya, benar. Jadi beliau itu biasa kalau hari Jumat, hari Kamis itu kan barito libur latihan. Ya, hari Kamis. Nah, libur latihan libur latihan sore, pagi latihan, sore beliau biasanya habis bada zuhur sampai sebelum bada maghrib main ke tempat kerja saya di Ponsel kan. Saya kebetulan jual beli handphone di daerah Pekapuran di samping Tiara Ponsel. Jadi pemain barito yang datang ke tempat itu. Datang. Allah, ya. Jadi dia sambil nyentil saya dengan apa ya istilahnya itu mengajak supaya saya berhijrah. Mohon maaf kebetulan waktu itu saya berada di khilaf. Oh iya. Disitulah ya lah. Ya. Jadi sempat saya ejek-ejek dan saya beri celutusan yang agak nyeleneh, minta maaf. Waktu itu saya belum belajar, saya tidak terlalu mengenal karena saya mengenal hanya di sosial media. Jadi ya terus saya anggap kamu ini kayak seperti ini. Tapi mereka ngotot, saya akui untuk Hansa Muyama dan Amirul Mukminin jazakallah khair sejauh unta merah nih. Sejauh ini berkat antum-antum ana insya Allah
amin istiqomah di jalan ini. jalan ini. Insya Allah. Semoga Allah Amin. wafatkan kita semua dalam Awal mula Anda Amin. mengenal dengan beliau setelah itu kajian setelah Kamis nih libur kan. Kemudian antum diajak ke kajian. Kajian pertama kemana? kajian pertama di Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i langsung. Ya. Waktu itu Kitab apa? enggak kajian. Sholat Jumat. Oh, sholat Jumat. Nah, sholat Jumat di situ kebetulan waktu Ana pertama kali kajian di Imam Syafi'i itu yang memimpin Khutbah khutbah itu Ustadz Ahmad Jainuddin. Zainuddin. Ya. Jadi saat itu temanya saya masih ingat mengenai tentang bid'ah. Langsung. Nah, tentang bid'ah pas kebetulan waktu itu. Jadi terangkan dulu nih bid'ah apa? Bid'ah apa? Kan kadang-kadang kan orang anti dengan bid'ah. Ya. Ya kan. Jadi kadang-kadang bid'ah itu apa sih gitu nah. Mungkin saya ceritakan. Bid'ah itu yang saya tahu, saya belajar bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan. Diada-adakan. Sesuatu yang Seperti apa? yang Kan ada orang bilang nih, bid'ah, handphone bid'ah. Di zaman Nabi kan nggak ada. diada-adakan itu seperti tidak pernah dikerjakan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hal sendiri. perkara ibadah. Nah, perkara ibadah. Ya, seperti itu. Dan kebetulan waktu ada di Jumat itu saya benar-benar terjatuh sampai menangis sejadi-jadinya karena saya merasa diri saya pada saat itu mengerjakan apa yang dipidatokan oleh Ustaz Ahmad. Pidatokan Ustaz Ahmad. Ya. Dan saya orangnya tipikal yang menerima ya kalau dinasihati. Walaupun saya perbandingkan dulu ini kenapa orang ini menasihati seperti ini, tapi saya adalah seseorang yang dinasihati bisa menerima. Jadi dua orang yang bawa tadi juga hadir di. Iya, kebetulan waktu itu. Tapi setelah itu saya nggak langsung hadir kajian atau enggak lah. belum benar-benar. Tapi karena saya tinggalnya di lingkungan yang istilahnya kalau bahasa orang Banjar itu kada nyaman kayak gitu nah. Iya. Kada nyaman sama ini, kada nyaman sama ini. Lalu akhirnya saya sulit untuk kembali lagi. Ya, benar, sulit. benar. Jadi setelah itu terlalu sering, mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun baru ngaji lagi. Amirul Mukminin sama Hansa Muyamah enggak, dalam setiap minggu selama 4 tahun 5 tahun Masya Allah, selalu kontak antum. Ya, ayolah antum ini bagus untuk keluarga terutama. Ini coba dulu hadir kayak gini. Masih aja anak celak. Jadi Anda benar. Padahal hati sudah waktu di awal sudah tahu kalaunya ini fitrah kebenaran ya. Ya, kayak gitu sudah mulai mengenal kan, banyak membaca dari saya ikuti Instagram dakwah tauhid. Ya. Ustadz Taufik Basalama, Ustadz Khalid Basalama itu kan benar-benar sudah orang-orang yang istilahnya saya pandang hebat ya, orang-orang yang berilmu. Kan kita mencari sesuatu guru kebenaran atau tentang itu kan harus dengan orang-orang yang berilmu. Betul. Jangan sampai salah. salah. Ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Iya, itu dalilnya. Masya Allah. Jadi antum diajak selama 4 tahun. Lebih, ya. mungkin bahkan sampai 5-6 tahun. Masya Allah. Selama itu juga. Selama Hansa Muyama dan Amirul Mukminin berada di Barito Putra. Karena saya dekat sama mereka. Benar. Sampai datangin ke toko nih. Ya, setiap Jumat, setiap Kamis malam Jumat kan ada biasanya kajian dakwah tauhid kalau nggak salah. Iya, malam Kamis ya, Rabu malam itu. Ya, seperti itu. Jadi antum akhirnya kenal itu di situ tapi belum terjun seperti itu. Nah, saat mulai aktif kembali itu kapan? Nah, ketika mulai datang ke kajian pertama di mana? Kalau kajian yang khusus membahas masalah tentang jadi gini ya, kalau Ana sih ya mikirnya dulu kan waktu mungkin ada di podcastnya Ustaz Terula tuh kan Ana lihatnya tuh gini ilmiah, kok yang dibahas kitab, yang dibuka kan Al-Qur'an, yang dibuka lagi hadis. Kan beliau ceritakan nih hadisnya ini, Al-Qur'annya ini kita bisa apa ya? Bisa cari gitu loh. Jadi sesuatu hal yang menurut Ana ilmiah adalah sesuatu yang bisa kita pelajari kembali itu adalah lebih ilmiah dibanding. Saya bukan mengatakan bahwa yang lain tidak ilmiah, enggak. Maksudnya adalah sesuatu yang bisa kita cari dan kita pelajari kembali itu jauh lebih menenangkan kehausan kebenaran. Yeah. Jadi kadang-kadang kan orang bisa merasa diri paling benar, tapi kalau ketika kita punya panduan, ini kan salah. Kita itu jadi sesuatu, iyalah. Kita akan jadi sadar bahwa sesuatu yang kita pelajari itu tidak ilmiah. Nah, kalau di kajian sunnah kan biasanya kita pelajari benar-benar kan. Jadi duduk sama-sama dengan ilmiah, kitab yang ada, kemudian kita buka Al-Qur'an lah. Nah, itu pertama kali datang ke kajian yang membahas kitab tuh di mana tuh? Masjid apa nih? Maaf, Masjid Imam Syafi'i kembali
Enggak. Enggak. Alhamdulillah qadarullah 2018 itu saya diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat ya. Sebenarnya nikmat kalau saya pikir, tapi waktu itu mungkin saya belum siap atau belum belajar, tidak tahu ilmunya. Sebenarnya hari ini saya benar-benar disadarkan dengan istilahnya cambuk itu. 2018 saya qadarullah anak saya kena demam berdarah sampai kejang dari umur 2 tahun 3 bulan. Nah, jadi saat itu sebenarnya saya sudah mengenal dari sosmed, diajak teman-teman kan semuanya. Jadi sudah ini, cuma kadang ada keraguan seperti pertama ini sangat maksudnya sangat apa ya? Apakah perkataan di luar itu mengarai antum untuk tidak datang ke kajian? Pertama lingkungan. Benar. Ini faktor lingkungan. Kalau bagi saudara-saudara atau kawan-kawan, antum-antum, aki-aki yang niatnya sudah lurus, berusahalah untuk meninggalkan kondisi yang tidak nyaman, yang tidak mendukung Anda untuk berhijrah. Karena itu sangat sulit. Sangat sulit yang Ya, saya benar. alami. Benar. Karena waktu itu saya tinggal di kondisi yang benar-benar orang yang bertentangan dengan pemahaman saya, Iya, benar. bukan keyakinan, pemahaman saya. Terus pelan-pelan saya merubah penampilan saya dengan berjenggot. Kenal sunnah? Kenal sunnah kan saya sudah lama. Udah Jadi lama. waktu itu tapi saya tidak memelihara jenggot, cuma karena pengen berjenggot kayak Iya. gitu, tidak tahu ilmunya. Karena cuma gaya. Passion. Benar-benar. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah saya mengenal sunnah, signifikan dengan saya memakai celana di atas mata kaki. Masya Allah. Seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Iya, benar. Yang saya tahu celana di bawah mata kaki itu seperti orang sombong. Ya. Dan antum akhirnya mulai belajar. pengalaman yang unik nih ya. Ketika awal mengatakan, oh ini saya sudah belajar sunnah. Ya. Pengalaman uniknya apa? Kadang-kadang kan bagi yang mengamalkan jenggot, kemudian celana sudah cingkrang lah, ya lo sudah mulai dulu kan toko-toko yuk hijrah seperti ini kan dulu langka. Jadi orang cari sirwal itu sulit. Sekarang kan bahkan orang-orang yang tidak ngaji sunnah pun artinya mereka melihat ini keren gitu nah. Jadi sirwal kantor, bahkan orang-orang umum yang belanja. Iya. Jadi tidak mesti juga harus nanya, dan ini waktu pertama kali nih kan, karena biasanya ya orang yang mengalami perubahan itu biasanya dicap ini radikal. Iya. Apa antum pernah alami ya? Pernah, sering banget. Kalau yang lucunya ada? Yang Ada. lucunya Jadi saya itu kumpul sama, istilahnya kan saya di teman-teman nih lah. di tempat kerja, saya tidak perlu sebutkan Iya, di mana tempat kerja saya itu rata-rata yang tidak sepemahaman sama saya. Jadi dengan penampilan saya disuka jadi bahan celotehan, ejekan, seperti jenggot, habis itu celana di atas mata kaki, ya dianggap dianggap aneh, seperti jadi lelucu-lucuan. Tapi saya berpikirnya seperti ini, saya kan tidak merugikan orang lain. Ya, betul. Nah, saya kan membenahi diri saya sendiri. Fokus pertama ya. Ya, Tapi benar. kalau suatu saat Allah anugerahkan saya nikmat ilmu yang luar biasa, saya mau ilmu itu lebih bermanfaat. Saya pengen punya saudara-saudara juga yang kita berhijrah sama-sama seperti itu. Tapi untuk saat ini saya benar-benar fokus membenahi Jadi diri antum saya. tidak peduli dengan jadi misalkan ada orang ejek nih, ya kan? Oh, ini apa ini Rizky ini pina ini kan jadi kayak apa sambutan antum mengatakan apakah dibalas dengan cacian juga kan enggak? Alhamdulillah Tidak sampai pernah. hari ini saya tidak pernah berpikir mengatakan, sebenarnya saya tidak pernah mengatakan tidak sepemahaman itu mereka salah. Tidak. Karena mereka belum tahu. Nah, benar. seharusnya mereka itu mengetahui dulu, kita duduk sama-sama di Iya. kajian yang sama. Boleh kalau seandainya antum yang ikut sama saya atau kawan-kawan saudara-saudara yang lain mau ikut sama saya, setelah itu antum merasa tidak nyaman atau dalam pembelajaran ilmu itu salah, antum boleh mengambil keputusan. Tapi insya Allah antum belajar sama-sama bersama kawan-kawan yang lain di kajian sunnah, insya Allah akan mengerti. Iya. Jadi ini benarnya nih nasihat nih buat yang berhijrah ya. Jadi kadang-kadang ketika kita diejek, ketika kita mungkin sudah ini udah jenggotan, kita udah mulai melihara jenggot karena kita sunnah Rasul kan. Iya. Nah, kemudian kita diejek itu jangan dibalas. Jadi benar ya, jadi dibalas. Kenapa? Karena mereka tidak tahu
ya kan? Jadi karena tidak tahu lalu akhirnya kita jangan seperti mereka lah. Ya, Betul seperti lah ya. itu karena mereka ya bahasanya itu mungkin Allah belum kasih hidayah. Iya. Tuh 2 tahun tahun 2018, sekarang Ya. 2020. Nah. 2018 jadi tadi pertanyaan Abang, Ya, kapan pertama kali Kenal. Ikut. saya duduk ikut Kajian. kajian sunnah. ya di mana itu? Jadi pertama kali saya ikut kajian sunnah itu di masjid Utsman bin Affan Masjid Usman di bin Affan. Kabupaten Batola. Iya. Nah, waktu itu Kitab kitab tauhid, Tauhid malam Jumat. Kamis malam. Iya, Kamis Malam malam. Jumat. Alhamdulillah. Qadarullah nih pandemi sekarang. Iya, lagi akhirnya- libur. Iya, libur. Kita Sebenarnya sih ada, cuman kadang-kadang Ustadz Ahmad kan malam ya, di Nah. sekitar jam 9 malam untuk kitab tauhid. Nah, ini tentang hijrahnya antum. Kemudian ada apa ya? Ada klarifikasi atau apa yang berkaitan tentang hijrah antum. Apakah ini kan kita di podcast kan, jadi Iya. siapa tahu kan mungkin tadi kembali kan ke ibu. Nah, mungkin ada nasihat buat kawan-kawan yang apa ya, yang keluarganya beragama lain orang tuanya. Nah, ini nilai penting atau pesan-pesan yang mungkin bisa antum sampaikan kepada kawan-kawan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hmm. Sebenarnya ini tentang proses kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi tentang perbuatan yang menjadikan diri kita atau prinsip itu adalah proses. Jadi bagaimana nantinya kita itu adalah proses. Jadi kalau sedikit pesan mungkin yang menurut saya yang lebih membuat saya sejauh ini alhamdulillah terus niat belajar adalah kemauan Kemauan Pertama, satu, niat yang lurus. niat yang lurus. Jangan dua, mendengarkan hal-hal yang Anda tidak sukai atau Betul. Anda akan menyakiti Anda, tidak perlu didengarkan. Jadi Anda fokus pada tujuan. itu Berusaha lebih tenang, lebih ya, tenang ya. lebih berusahalah mengetahui hal-hal yang menambah ilmu Anda dan berusahalah untuk menghindari sesuatu yang akan mempengaruhi perkembangan Anda ke depan. Jadi jangan terlalu, ini dari saya ya, tapi tetap bergaul, tetap berteman atau Iya. ini Jadi silaturahmi ya. fokusnya yang pertama kemauan, yang Iya. kedua fokus pada tujuan, Ya, luruskan niat. luruskan niat. Dan Yang ketiga? yang ketiga jangan terlalu mendengarkan apa ya, masukan yang istilahnya itu menggoyahkan keimanan seperti itu. Nanti kalau sering kayak gitu takutnya futur. Betul, Nah, betul. jadi kita tetap jaga, apalagi dalam pandemi seperti ini ya, karena tidak ada ngecas keimanan Iya, kita, benar. pada lagi libur, jadi Iya, banyak-banyak mengikuti sosial media atau yang kita lihat yang menyemangati kita, Betul. yang untuk mengobati kehilapan kita. Kita kan manusia biasa. Betul. Nah, Betul nasihat tuh. jadi butuh masukan terus biar apa ya, semakin berilmu, semakin mengontrol diri, yang pasti keluarga yang di rumah paling penting. Nah, karena tidak mudah, saya bilang sekali lagi, istiqomah itu tidak mudah. Betul. Hijrah itu mudah, istiqomah Yang itu tidak mudah. tidak mudah. Wah, ini konten judulnya nih. Jadi kembali ke situ lah. Jadi pesannya pertama tadi adalah kemauan yang kuat, Iya. fokus pada tujuan. Yang ketiga adalah tidak perlu Mendengarkan mendengarkan maksudnya lain, itu fokus pada ya, garis apa lurus, yang membuat itu lebih penting bagi kita ya, sendiri. garis lurusnya itu pokoknya luruskan niat. Ya, benar. Dan itu salah satu kunci sukses, berusaha juga. Iya. Jadi kalau gini ya, kalau sukses itu sebenarnya adalah apa yang di pikiran kita. Jadi kalau sukses kita itu di mata orang lain, maka kita tidak akan kemana-mana. Karena si Fulan ngomong A, kita akhirnya ke sana. Si Fulan ngomong B, si Fulan B ngomong ke B, kita akhirnya ke B. Jadi kalau kita tidak punya prinsip dalam menuju hidup kita, itu akhirnya kita kesana kemari. Satu Jadi, lagi, Bang, ya, Bang. yang Keempat, perlu ini. Biasanya kita kan suka istilahnya itu nggak enakan. nah benar Nah, nih. nggak enakan Nggak sama enakan. ini, jangan. Kada nyamanan. Kada nyamanan, Yalah, orang misalkan Banjar. kayak ini Ya. minta maaf nih, cerita aja nih kan, diundang ke sebuah acara yang mungkin menurut pemahaman kita ya, Berbeda, menurut pemahaman kita ya. berbeda. Nanti gimana menyikapinya antum seringnya? Tegas aja.
Bilang aja ya. Ditegas aja, karena kalau kita istilahnya bahasa Banjarnya kada nyaman, besok-besok diajakin lagi. Ya, misalkan gini lah, ini ada acara aku nih. Ini Nah, siapa antum menolaknya? jadi minta maaf saya tidak mengerjakan itu. Apa ya? Ya kayak gitu, minta maaf, terima kasih sudah diundang, tapi saya tidak mengerjakan. Misalkan nih orang nih akhirnya benci sama antum, enggak apa-apa. Tidak masalah, karena kan masalah. saya mengikuti ajaran yang Iya, mengajarkan itu adalah Jadi kita membalasnya dengan santun juga, Iya, menolaknya lah. iya. Jadi kemudian mudah-mudahan orang itu bisa lebih paham. Satu lagi Bang, Iya. kada nyaman atau tidak enakan itu adalah penyakit hati. Bener. Jadi tidak boleh ada pada Diri seorang muslim. seorang Iya, muslim. benar. Jadi kita ketika itu punya prinsip, itu lebih enak kan. Ya. Ya. Kalau beda ya, kadang ada namanya kada nyamanan atau tidak enak atau orang itu pemalu, beda loh. Ya benar. Nah, kadang-kadang Kalau pemalu kan biasanya ketika diajak bisa malu-malu. Nah, Tapi kalau yang memang gak enakan kan kesannya memang karena gak enak. nah kayak gitu. Jadi benar. harus bisa membedakan antara dia itu pemalu atau tidak enakan atau kada nyamanan. Yang pasti namanya penyakit hati tidak boleh ada pada diri kita. Betul lah. Oke, ini terakhir lah. Terakhir, terus kegiatan antum seperti ini. Nah, ini harapan buat antum untuk 2020 ke atas nih, 2021 kan. Apa harapan antum buat diri antum dan orang-orang di sekitar antum? Mungkin antum bisa ceritakan. Kalau harapan Ana sih Ada punya planning kah? nggak terlalu muluk-muluk Iya. sebenarnya. Berharapnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kesehatan kepada anak, keluarga, dan sahabat-sahabat hijrah yang lain. Amin, Masya Allah. Dan yang kedua, kita tetap bisa diberikan Allah nikmat mencari rezeki, menafkahi keluarga yang Rezeki halal. Benar, Nah, rezeki halal lah. saya tidak muluk-muluk, tidak terlalu pengen berhayal jadi sesuatu yang mewah, enggak. Karena saya mengikuti arus yang benar-benar saya pilih-pilih ya. Benar. Karena kenikmatan yang luar biasa itu pun kadang kita lebih besar tanggung jawabnya. Betul. Jadi saya hanya menikmati menikmati sembari memperbaiki diri saya. Mungkin masa lalu saya banyak Salahnya juga. salah juga, banyak dosanya. banyak dosa, itu pasti. Pasti benar. Karena setiap kita manusia berdosa kan. tidak luput dari dosa. Sejauh ini ya harapan saya cuma semoga Allah selalu memberikan saya kekuatan, kesehatan dan istiqomah Amin. di Di atas sunnahnya. sunnah ini. Amin sampai kita wafat. Amin ya Oke, rabbal alamin. Masya Allah. Ini adalah sedikit pengalaman, jadi sedikit kisah dan juga berbagi inspirasi bagi teman-teman hijrah dimanapun bubuan pian berada. Oke, terima kasih telah menonton konten dari kami. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya konten kita, karena insya Allah kita akan bikin konten-konten selanjutnya yang bisa menjadikan inspirasi buat kawan-kawan, dan semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.